Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala fil hadis man raghiba an sunnati falaysa minni. Baik teman-teman yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatannya, sehingga kita seyogianya seorang muslim senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memperjuangkan Islam, yang mana beliau telah membawa kita dari kejaman zalim ke zaman yang terang benderang. Tidak lupa juga kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya yang terus serta ikut berperang bersama Rasulullah, sehingga kita di zaman hari ini bisa merasakan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dengan judul Dimensi Manusia dalam Pendidikan Islam. Yang pertama ada pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pendidikan Islam, yang kedua tujuan pendidikan Islam, dan yang ketiga dimensi manusia dalam pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Menurut Yusuf Qaradawi, pendidikan Islam adalah pendidikan seutuhnya, akal dan hatinya, jasmani dan rohaninya, akhlak dan keterampilannya. Yang kedua ada Hasan Langgulung. Pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Yang ketiga ada menurut Ahmadi. Menurut Ahmadi, pendidikan Islam adalah segala usaha untuk mengembangkan dan memelihara fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya atau insan kamil sesuai dengan norma Islam. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah akhlak. Menurut Sajadi 2019, pendidikan budi pekerti merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Islam telah memberi kesimpulan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah ruh atau jiwa pendidikan Islam, dan tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah mencapai suatu akhlak yang sempurna. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa kita mementingkan pendidikan jasmani, akal, ilmu maupun ilmu pengetahuan praktis lainnya, melainkan bahwa kita sesungguhnya memperhatikan segi-segi pendidikan akhlak sebagaimana halnya memperhatikan ilmu-ilmu yang lain. Anak-anak membutuhkan kekuatan dalam jasmani, akal, ilmu, dan juga membutuhkan pendidikan budi pekerti, cita rasa, dan kepribadian. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan pembentukan jiwa. Untuk selanjutnya, yaitu dimensi manusia dalam pendidikan Islam. Dikutip dari jurnal Ida Umami, menurut Prayitno dan Erma Amati, yang pertama adalah dimensi kefitrahan, yang kedua ada dimensi individualitas, ketiga dimensi kesosialan, 4 dimensi kesusilaan, 5 dimensi keberagaman. Dimensi kefitrahan. Hakikat kesempurnaan dan kemuliaan derajat manusia antara lain adalah dibekalinya manusia dengan potensi fitrah. Dari segi bahasa, kata fitrah terambil dari kata al-fatr yang berarti belahan, dan dari makna ini lahir makna-makna antara lain penciptaan dan kejadian. Kata kunci untuk dimensi kefitrahan adalah
kemodaran, dan keluhuran. Untuk selanjutnya, dimensi individualitas. Kemanusiaan pada diri manusia dapat dilihat melalui dimensi keindividualan. Kata individu menurut Yasin Muhammad dapat disamakan dengan kata nafs bahasa Arab. Nafs dalam Al-Quran mengandung bermacam-macam makna, antara lain diartikan sebagai totalitas manusia. Yang ketiga, dimensi kesosialan. Kemanusiaan pada diri manusia dapat dilihat melalui dimensi kesosialannya. Kata kunci dimensi kesosialan adalah komunikasi dan kemanusiaan. Pada diri manusia dapat dilihat melalui dimensi kesosialannya. Kata kunci dimensi kesosialan adalah komunikasi dan kebersamaan dengan bahasa baik verbal maupun nonverbal, baik bahasa lisan maupun tulisan. Individu menjalani hubungan dengan individu lain, di samping menggalang kebersamaan dengan individu lain dalam berbagai bentuk seperti persahabatan, keluarga, kumpulan, dan organisasi non-formal dan formal. Selanjutnya, dimensi kesusilaan. Kemanusiaan pada diri manusia dapat dilihat melalui dimensi kesusilaannya. Kata kunci dimensi kesusilaan adalah nilai dan moral. Dalam dimensi kesusilaan tercakup kemampuan dasar setiap individu untuk memberikan penghargaan terhadap sesuatu. Dalam rentang penilaian tertentu, sesuatu dapat dinilai sangat tinggi, misalnya dengan diberi label baik, sedangkan dengan label cukup atau rendah dengan label kurang. Yang selanjutnya yaitu dimensi keberagamaan. Kemanusiaan pada diri manusia dapat dilihat melalui dimensi keberagamaannya. Kata kunci dimensi keberagamaan adalah iman dan takwa. Dalam dimensi ini terkandung pemahaman bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk bertakwa kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari presentasi saya, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.